Sobat Cerdas, balik lagi di YouTube-nya PNM Si Jago. Nah, episode kali ini aku mau ngajak teman-teman magang ya sedikit cicat gitu deh sebelum menuju ke buka puasa. Nah, kali ini aku ditemenin nih sama teman-teman magang yang magang di PNM IM. Hey guys, saya halo dulu dong ke Sobat Cerdas. Halo Sobat Sobat Cerdas. Cerdas. Nah, sebelumnya kenalin dulu dong nama kalian siapa, terus kalian tuh magangnya sebagai apa sih? Mungkin boleh dari aku dulu kali ya Kak. Boleh dong. Halo Sobat Cerdas, kenalin nama aku Danisa Riani, biasa dipanggil Danisa. Aku magang di PNMIM itu bagian retail marketing. Oke. Halo Sobat Cerdas, perkenalkan nama aku Maharani Adi Anindita, bisa dipanggil Rani, aku magang di retail marketing. Oke. Oke, hai Sobat Cerdas. Nama aku Maulida Aulia Rahman, bisa dipanggil Uli dari divisi investment. Halo Sobat Cerdas, saya Salsabila Hamsari, biasa dipanggil Arum. Saya dari divisi SDM. Oke, jadi Arum, Danisa, Kani, sama Uli. Nah, kalian bisa ceritain guys, kalian tuh magangnya tugasnya tuh apa aja sih? Maksudnya yang dikerjakan selama ini tuh apa aja? Oke, mungkin bisa dari aku dulu ya. Aku karena magang di retail marketing, aku saat ini tuh lagi ngerjain kajian analitik tentang AI sama mungkin bantuin Mbak Oki nih buat Ya, timetable bikin di konten konten ya. Instagram untuk bulan April gitu. Oke. Oke, kalau aku sendiri karena aku di divisi investment, kemarin aku udah bantu untuk analisis beberapa emisi menggunakan analisis Porter Five Force. Oke, kalau dari aku SDM tuh kemarin baru nganalisis kompetensi soft skill sama hard skill itu yang nantinya buat mengukur kompetensi. Oke. Kalau aku sama kayak Rani kan di retail marketing juga Kak. Ya, Terus bantuin juga iya nih. bantuin Kak Ovi juga bikin konten TikTok, terus bikin timetable di Instagram, terus sama Oke. sekarang lagi ada dikasih tugas nih Kak dari Pak Supri bikin Oke. event management untuk di kampus aku bikin seminar pasar modal. Oke. Nah, terus kalian tuh magangnya ini sesuai dengan background kuliah kalian nggak? Kalau dari aku sesuai sih Mbak, kebetulan aku dari jurusan manajemen, cuman ambilnya Oke. juga di konsentrasi marketing gitu. Oke, kalau aku sendiri aku juga sesuai sama konsentrasiku. Kalau di kuliah aku manajemen keuangan, jadi Jadi masih divisinya nyambung investment, ya. ya. Kalau dari aku agak beda nih Kak Ovi. Aku Oke. jurusan manajemen, konsentrasinya itu aku keuangan, tapi aku magangnya di retail marketing. Oke, beda. Ya agak beda. Kalau dari aku eh, sama sih, kan saya aku dari SDM ya, tapi di retail marketing gitu. Tapi masih masuk gitu Kak. Oke, jadi masih ada beberapa hal yang nyambung ya. Iya, masih ada beberapa hal yang Oke, nah terus kalian tuh berapa bulan sih magang di sini? Maksudnya sama semua atau ada yang 6 bulan, ada yang 2 bulan? Dari aku sendiri itu magangnya 4 bulan nih Mbak, dari bulan Maret sampai nanti di akhir bulan Juni gitu. Oh, lama juga ya. Kalau aku juga sama kayak Rani, dari bulan Maret sampai Juni, jadi 4 bulan. Oke, Kalau aku sama sih kayak Uli sama Rani, dari bulan Maret sampai sama-sama Juni. unsut ya. Iya, sama-sama. Kalau aku agak beda nih Kak. Aku kan masuk duluan, aku udah mulai magang itu dari 1 Februari, selesai di 30 April. Oke, nah terus kalian udah beberapa bulan di sini. Apa nih pendapat kalian magang di PNMIM? Seru nggak sih? Maksudnya apa kesan dan pesannya selama magang di sini? Karena aku belum genap 1 bulan nih Mbak, tapi menurutku cukup berkesan sih karena Oke ya. staff-staffnya juga enak gitu, jadi so far so good kalau dari aku. Oke. Oke, kalau dari aku juga sejauh ini juga senang banget, terus juga nyaman, lingkungannya juga nyaman, terus sama Banyak makanan ya, ya tajil ya. itu juga banyak makanan karena kita juga magangnya pas bulan puasa gitu. Kalau dari aku sejauh ini kan aku udah 2 bulan ya Kak Ovi. Kalau pengalaman aku sih seru Kak. Staff-staffnya juga baik. Terus aku juga bisa jadi belajar di luar penjurusan aku. Iya, betul. Kalau dari aku ya seru juga ya, karena kita magang ini kan juga di bulan Ramadan. Ya,
pas banget nih kebetulan banyak kayak dapet takjil nih dari kantor, terus enak juga nih nambah pengalaman dari kakak-kakaknya gitu. Oke. Nah, terus ngomong-ngomong, kalian tuh kan masuknya ke Gen Z nih. Gen Z. Nah, kalian tuh eh, menurut kalian apa sih yang lagi viral atau yang lagi update di kalangan Gen Z, terutama buat cewek-cewek? Kan kadang tuh ada kayak apa namanya kayak eh, insecure atau misalkan tentang mental illness dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau belakangan tuh yang lagi update tuh apa sih? Kalau dari yang aku tahu nih Mbak, karena aku lumayan sering scroll TikTok Mm-mm, itu mungkin masih sama yang kayak Mbak Ovi sebutin mm-mm. tentang mental health issue, terus habis itu juga insecurity, karena kan kalau di standar kecantikan Indonesia kan perempuan itu terkenal dianggap cantik kalau misal putih kayak gitu. Jadi Ya, kalau rambut dari panjang, iya hitam gitu ya. gitu. Oke, Kalau yang dari aku tahu sih kayak gitu sih. oke. Oke, mungkin kalau aku mau nambahin kalau Mm-mm, tentang insecure mungkin juga untuk cewek-cewek tuh dari warna kulit, terus juga mungkin berat badan gitu. Mungkin dari situ yang lagi apa? yang lagi Iya, viral. lagi Heeh, viral gitu. oke. Kalau dari aku juga sama sih, mungkin terkait kayak berat badan, terus kayak penampilan gitu kan. Kadang kalau kita lihat platform itu sosial media tuh kayak IG tuh, kayak penampilannya kok tuh kayak cewek-cewek tuh cantik-cantik banget, Mm-mm, kayak bikin mm-mm. kita tuh makin insecure gitu. Terus Sama sih gimana kalau Kak, dari kalau Nisa? dari aku juga yang lagi trending tuh pasti insecure kan Kak, Mm-mm, kayak mm-mm. cewek-cewek tuh juga kadang ngelihat yang lebih tuh kayak ih kok gue nggak kayak gitu Ya, pasti sih, ada kayak aja kok dia kurangnya ya. cantik ya, kok dia Mm-mm. langsing ya gitu Kak. Iya, betul-betul. Nah, terus ngomong-ngomong insecure, kalian tuh ada nggak sih yang kalian alami insecure-nya? Maksudnya dalam arti nggak harus mengenai diri sendiri ya, tapi bisa mungkin insecure dengan lingkungan yang toksik atau apapun gitu. Mulai dari aku ya Kak. Mm-mm. Kalau aku dulu pas tahu nih bakal semester 6 bakal magang kan Kak. Oke. Terus aku tuh sebelumnya aku udah ketakutan kayak aduh nanti Oh, lingkungannya udah enak gak ya? overthinking. Iya udah Oke. overthinking duluan Kak kayak aduh lingkungannya enak gak ya? Mm-mm. Staff-staffnya enak gak ya? Terus nanti di sana tuh sendirian atau enggak ya? Terus Oke. sejauh ini sih magang dapet temennya enak, dapet staffnya Ternyata enak, tidak lingkungannya semenakutkan enak. itu Iya gitu benar. ya. Oke. Kalau dari aku nih kan sebelum berangkat sini kan kayak ibaratnya saya ini dari kampung nih kan, Mm-mm. terus kita ke Jakarta kayak waya-waya tuh kayak ya gimana ya nanti orang-orang di sana atau Mm-mm, mm-mm. mandang ini enggak ya gitu, takutnya tuh kayak nanti dianggap kurang gitu, atau mungkin kan Oke. apalagi takutnya tuh nanti di lingkungan kerja kayak gini kayak nanti takut public speakingnya kurang atau Inggrisnya kurang kayak gitu. Oke. Kalau kamu gimana, Rani Kalau sama Uli? Kalau dari aku sendiri sih mungkin insecure-nya karena aku misal berada di lingkungan yang kebetulan orangnya expert atau mungkin Oke. seumuran tapi memang dia knowledge-nya jauh lebih bagus. Nah itu tuh Mm-mm. di situ aku benar-benar mengalami yang insecure karena ngerasa Mm. mungkin aku nggak punya pengetahuan yang lebih gitu. Mm-mm, mm-mm. Jadi di situ sih cuman untuk saat ini sih masih kayak gitu masih ada gitu Mm-mm, ya. Cuman mm-mm. masih bisa ditangani kalau dari aku. Oke. Oke, kalau dari aku insecure aku kalau ngelihat orang kayak pinter ngomong di eh, kayak Public public speaking-nya speaking bagus ya gitu. di Oke. banyak orang gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm. kayak ngelihat itu tuh kayak ke diri sendiri tuh aduh kok bagus banget ya, kayak jadi ngerasa insecure sendiri gitu. Oke. Nah, terus kalian menghadapi atau menangani rasa insecure kalian tuh gimana? Maksudnya kayak apakah dijalanin aja atau mungkin kalian lebih melihat referensi kayak baca-baca buku how to handle insecure atau apa gitu? Ada nggak untuk mengatasinya? Oke, kalau dari aku karena insecureku berada di lingkungan yang orangnya lebih pinter tuh biasanya aku Mm-mm. ngatasinya dengan memperbanyak ilmu lagi sih salah Oke. satunya itu. Terus Mm-mm. aku juga lumayan sering kalau misalnya nih kita datang ke toko buku itu Mm-mm. langsung datang di section self improvement gitu. Widih, mantap. Karena kan menurutku kayak buku itu lumayan berguna gitu Iya, loh betul. nge-boost kita untuk jadi orang yang lebih baik lagi Mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm. Menambah knowledge ya. Oke, kalau aku sendiri kalau terkait public speaking mungkin aku dari aku sendiri gitu kayak berusaha berlatih untuk percaya diri ngomong ke banyak orang gitu. Mm-mm.
selalu melatih terus gitu ya Iya. supaya bisa lebih lebih berani untuk public speaking Iya, gitu ngomong ya. di depan orang Oke. banyak. Kalau dari aku kan kayak kurang percaya diri kayak jatuhnya. Jadi mungkin kayak lebih mahamin diri aja sih kak. Mm-mm. Ternyata kayak misalnya gue bisa nih kayak gini gitu. Kayak gak perlu ngeliatin orang aja gitu, gak perlu bandingin diri kita sama orang. Oke. Kalau dari aku sendiri kan itu hitungannya overthinking ya, padahal belum dijalanin, belum Iya, terjadi. biasanya Jadi kayak kayak gitu. aku jalin aja sih kak, selagi kayak aku nanamin di diri aku, selagi aku sopan sama orang, selagi aku nggak nyeleneh sama orang, kayak orang bakal timbal balik ke aku juga, karena kan yang kita lakuin pasti berbalik juga ke kita. Iya, betul. Kalau Kak Ovi sendiri ada nggak kak rasa insecure? Aduh, ditanya balik nih. Oke, aku tuh insecure-nya apa ya? Mungkin lebih ke apa ya? Kadang tuh aku merasa eh aku kan kalau ngomong itu kan agak sedikit cadel ya kan. Jadi aku kadang suka merasa insecure kalau misalkan ngomong sesuatu yang agak jelimet-jelimet, kayak takut nanti dikatain, nanti apa sih nih ngomongnya nggak jelas gitu. Cuman dengan begitu aku jadi kayak ayo udahlah, mungkin cadel itu kayak kekurangan tapi justru bisa apa ya, dianggap unik atau apalah gitu. Jadi kayaknya lebih ya udah dijalanin aja gitu, nggak usah yang terlalu dibawa down gitu. Kita tuh saat ini kan yang namanya Gen Z itu udah ini ya, udah nggak asing sama yang namanya investasi, sama yang namanya reksadana ya kan. Soalnya apapun itu investasi itu kan ada reksadana, terus ada saham, ada emas, bahkan barang kayak yang mahal-mahal gitu kan. Nah, kalau kalian sebagai Gen Z cukup paham nggak sih sama yang namanya investasi? Kalau dari aku nih, aku untuk investasi sendiri sebenarnya nggak punya ilmu yang mendalam gitu. Cuman kalau misalnya kita untuk trial error dulu nih untuk nyoba pertama kali, mungkin ada lah ilmunya Oke. dikit-dikit gitu. Oke, kalau aku juga sama kayak Rani, baru nyoba dikit-dikit juga. Oke. Kalau aku tuh tahu investasi sebenarnya udah dari SMA kak. Oh gitu. Cuman kayak ya udah cuman tahu aja nih, kayak temen aku investasi, terus aku juga coba, tapi aku nyobanya tuh kayak ya udah ikut-ikutan aja. FOMO, Kayak FOMO, terus Oke. kayak ya udah temen aku misalkan naruh 100, aku juga naruh 100, terus nanti nggak berapa lama tuh aku ambil kak, karena aku belum tahu kayak aduh gunanya buat apa sih gitu. Oke, belum tahu Iya banget belum tahu banget, belum paham banget cara cara ngejalaninnya ngejalaninnya. Iya. gitu. Oke. Kalau dari aku ya belum terlalu tahu tentang investasi itu kak. Tapi kayak kan sering tuh kayak investasi nongol tuh di mana-mana kayak suruh ayo investasi sekarang gitu. Tapi cuma sekedar tahu itu doang, belum tahu lebih jauh. Oke. Nah, dengan adanya banyak banget kan yang namanya investasi reksadana tuh udah ada aplikasinya di mana-mana, jadi bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun gitu kan. Nah, kalau kalian sendiri udah melakukan investasi belum sih? Entah itu reksadana atau mungkin cewek-cewek kan biasanya suka emas ya. Nah, itu kalian udah melakukannya belum sih? Kalau dari aku sendiri udah mulai nih, karena aku niatnya emang dari awal trial error, jadi aku udah nyoba di PNM Jago juga aku udah mulai investasi. Mantap. Oke. Kalau dari aku sendiri karena waktu itu juga ada PNM yang datang ke kampus juga. Oh iya, betul. ya, Kita untuk pernah berkunjung ke Unsut ya. Ya, Oke. jadi mulai dari situ aku mulai invest di PNM Jago. Oke. Kalau dari aku kayak sama kayak Uli kak, waktu itu kan ada PNM tuh ke sosialisasi juga tuh ke sekolah. Nah aku udah mulai investasi juga dari situ. 100 ya kayaknya jumlahnya. Kalau dari aku udah mulai investasi sih kak. Aku investasi itu di reksadana. Selebihnya paling masih yang namanya perempuan ya kak, pasti di barang-barang kecantikan gitu. Iya, oke. Jadi intinya tuh kalian udah paham dengan investasi ya. Maksudnya itu bukan suatu hal yang asing di mata kalian gitu ya. Oke. Nah, terus ngomong-ngomong investasi atau keuangan, cara kalian mengatur keuangan tuh kayak gimana sih? Karena kan kalian tuh magang dan kalian dapat uang jajan dong, ya kan? Nah, uang jajannya itu disisihkan, ditabung, atau mungkin kalian langsung abisin gitu aja? Gimana tuh cara mengatur keuangannya? Kalau dari aku sendiri itu, kalau misalnya aku udah ada perkiraan di depan ada future income kayak gimana, itu aku udah langsung planning nih, karena kebetulan lagi magang, jadi aku planning uang yang aku dapat dari magang itu
full untuk misal biaya dari tempat tinggal kayak Oke. gitu. Kalau aku kayak gitu, jadi emang udah langsung dibagi nih, ini untuk apa, dana Oke. darurat atau apa gitu. Buat transport, buat uang apa makan gitu ya. Oke. Oke, kalau aku sendiri juga akhir-akhir ini pakai ada aplikasi gitu buat Mm-mm. nyatet kayak pengeluarannya berapa Oh, gitu. oke. Terus juga kayak Rani bagi-bagi pakai dana darurat, terus Mm-mm, mm-mm. sama keperluan yang emang buat makan dan lain Oke. sebagainya gitu. Hal-hal yang prioritas Iya. ya. Oke. Kalau Danisa gimana? Kalau sama- aku sendiri pastinya aku sisihin Kak buat investasi, itu udah Mm-mm, pasti aku mm-mm. sisihin, abis itu selebihnya aku tabung. Oke. Tapi aku naruhnya di rekening aku sendiri. Mm-mm. Terus habis itu paling selebihnya buat dana darurat juga sih Kak. Aku taruhnya Oh, buat di pegangan buat ya. pegangan sehari-hari gitu. Oke. Kalau Arum gimana? Aku sendiri ya pasti disisihin ya Kak, kayak Mm-mm. misalkan sebagian itu aku tabung, terus Mm-mm. sebagiannya aku pakai buat dana darurat gitu. Mm-mm. Misal kalau kita tiba-tiba nih ada butuh apa tuh, nah kita ada dana buat kita pakai. Oke. Jadi intinya tuh kalian mengatur keuangannya tuh udah cukup ini ya, cukup apa namanya disiplin gitu ya. Kalau orang zaman dulu kan yang namanya mengatur keuangan tuh ditaruh di amplop ya kan, dibagi-bagi. Ini buat makan, ini buat ini gitu. Nah sekarang dengan adanya aplikasi online itu jadi lebih mudah dan lebih praktis gitu ya. Jadi intinya kalian tuh udah nggak asing ya sama yang namanya investasi. Oke, nah terus kalau misalkan kalian sendiri pendapatnya mengenai investasi di kalangan Gen Z itu gimana sih? Maksudnya apakah masih kurang literasinya? Terus mungkin yang namanya Gen Z itu oke cukup paham, tapi belum tentu semua ngejalanin investasi reksadana kan? Nah kalau menurut kalian sendiri tuh gimana? Apakah harus dikasih sosialisasi lagi atau gimana? Oke, kalau dari menurut aku nih Mbak sebagai Gen Z, eh, literasi buat Gen Z sendiri tuh masih kurang sih. Karena Oke. dari aku sendiri merasa aku masih kurang karena Hmm. emang tingkat literasi Gen Z kan terkenal nggak tinggi gitu Ya, kan. betul. Jadi emang penting banget nih untuk kita ngasih Mm-mm. ilmu tentang investasi itu ke Ya, Gen Z. betul. Betul. Jadi supaya lebih ngelotok nih gitu ya mengenai investasi gitu ya. Ya, kalau dari aku sendiri juga terkait literasi emang Mm-mm. agak masih kurang gitu. Jadi Oke. kayak perlu sosialisasi. Jadi Gen Z jadi tahu eh, uangnya itu dikemanain gitu. Nggak Oke. kayak dihambur-hamburin gitu. Nggak dibuang-buang Ya, begitu nggak aja, tapi dibuang-buang lebih ya. terarah Ya, gitu ya. terarah. Oke. Kalau kalian gimana? Kalau dari aku ya pastinya perlu sosialisasikan karena Mm-mm. di samping kurangnya literasi si Gen Z sekarang, Mm-mm. kan kita nggak tahu nih nanti ke depannya itu bakal gimana, pasti kan Mm-mm. semuanya kayak mahal gitu kan. Nah mungkin kayak perlu adanya sosialisasi reksadana ini penting buat Gen Z sekarang. Oke. Kalau menurut aku sendiri buat literasi ke Gen Z itu masih kurang gitu loh Kak. Karena aku Kurang ngeliat banget juga ya. dari lingkungan teman-teman aku sendiri kayak mereka tuh masih ngawang gitu loh Kak. Kayak Oke. apa sih emang investasi tuh buat apa sih? Mm-mm, Emang mm-mm, mm-mm. sepenting apa sih? Emang jenisnya tuh ada apa aja? Kayak Oke. mereka masih yang kurang tahu gitu, yang ujung-ujungnya tuh kayak ngikut-ngikut temennya doang. Ya, Karena masih temennya bingung gitu iya ya. benar kayak temen gue investasi nih gue enggak. Pasti kan kayak Oh, ada rasa oke. kayak gue harus investasi Ya juga takut nih pada ketinggalan iya gitu, padahal dia ikut-ikutan. sendiri tuh nggak paham atau Oke. enggak kayak nggak tahu gitu. Dan belum tentu cocok sama dianya gitu. Betul. Terus ngomong-ngomong Oke. aplikasi online, kita tuh juga ada nih PNMIM punya aplikasi online reksadana namanya PNM Si Jago. Kalian udah pakai belum nih aplikasi PNM Si Jago? Tentu udah dong. Udah. Udah dong, Nah, Kak. terus gimana menurut kalian? Menurut aku sih enak nih, Mm-mm. Mas. Aplikasinya itu user friendly ya. Oke. Mm-mm. Mudah dipahami juga. Tapi udah ini belum sering investasi nggak? Udah Oke, berkala. mantap. Oke. Oke, kalau dari aku juga aplikasinya tuh mudah dipahami. Juga aku juga udah invest di PNM Si PNM Jago. Jago. Cuman ya itu dari aku mungkin karena aku pakai iOS jadi Oh belum iya. ada aplikasi Oke, buat betul. iOS gitu. Sejauh ini masih Android ya, Iya. belum pakai iOS. Oke. Arum Kalau gimana sama Danisa? kalau aku juga sejauh ini
masih user friendly Kak. Terus sama juga kayak Uli, aku kan pengguna iOS jadi masih belum bisa di iOS. Terus kalau waktu itu aku ada kendala tuh Kak, terus langsung ke customer service kan itu lumayan bagus banget. Oke. Dari aku sejauh ini masih user friendly juga sih kak, sama kayak Uli sama si Danisa tuh kan belum bisa tuh di iOS, masih di Android gitu kan. Terus sejauh ini masih oke sih, Masih bagus oke ya? ya. Oke. Si jago PNM, si jago investasi cerdas. Oke, guys, kali ini kita ada games nih. Pada nggak tahu kan kalau ternyata ada games? Apa tuh? Oke, gamesnya itu adalah pernah tidak pernah. Jadi kalian masing-masing mengambil ini, terus kalian baca, terus kalian wajib jawab. Kalau nggak jawab, syutingnya nggak akan selesai. Oke? Siapa mau duluan? Aku boleh. Oke, boleh. Oke, coba. Dibuka atau gimana? Boleh langsung dibuka. Baca yang kencang. Oke. Masuk ke dalam kelas tanpa izin atau menyelinap masuk saat ujian. Pernah apa nggak pernah? Pernah semua. Oh ya? Ceritain dong gimana? Aku mungkin di waktu di SMA ya, karena di SMA aku tuh semua cewek semua. Jadi Oh, satu oke. sekolah itu full cewek gitu. Jadi emang karena posisi pintu masuknya di belakang jadi udah jadi kebiasaan jadi gitu. kebiasaan. Iya, Oke. jadi kebiasaan. Terus kayak menyelinap masuk ujian, apalagi kalau telat tuh langsung masuk aja karena dari pengawas ujian juga nggak ngeliat nih di belakang siapa Nggak yang gitu ngeh masuk. gitu ya? Iya, Oke. gitu. Kalau dari aku sih gitu. Oke. Oh, seru juga ya. Oke, next siapa yang mau ngambil? Oke. Loli. Langsung dibaca. Cabut mata kuliah ke kantin, kosan, mall, dan atau nongkrong. Pernah apa enggak? Pernah sih. Oh ya, ceritain dong. Ceritain Pernah kamu waktu kemana itu, iya. cabutnya, sama siapa? Oke, waktu itu cabut kelas itu ke kantin Oke. sama temen. Jadi kayak apa ya? Kita udah lapar gitu ya. Terus habis itu udah izin aja, izinnya itu kayak kamar mandi tapi ke kantin. Terus ngebalik-balik. Iya. Oh. Itu sama siapa? Gebetan? temen. Oh, Enggak. oke. Lanjut, siapa duluan? Sangat. Agak susah ya. Mencoba memasukkan tanda tangan dosen untuk kepentingan akademik. Waduh, pernah apa enggak? Itu agak ini ya. Kebetulan nggak pernah sih Kak. Oh ya? Karena ngeri juga nggak sih Kak kalau misalkan Iya, agak ketahuan pihak riskan kampus ya. kayak, wah bisa karena Bisa. masalah. Iya, betul. Oke, tadi kamu anak baik-baik ya. Ya, Tidak alhamdulillah. berani. Oke. Terakhir Arum. Baca yang kencang. Susah ya? Lupa atau tidak belajar sebelum UTS atau UAS, tapi lulus mata kuliah tersebut. Oke, pernah nggak? Oh ya? Jadi masih kamu nggak belajar tapi lulus gitu? Ih, beruntung banget. Ceritain dong gimana? Maksudnya mata kuliahnya apa, jurusannya apa? Jadi sih waktu itu mata kuliah itu yang akuntansi waktu semester awal tuh. Kayak kelas dosen itu tuh jarang loh kak, tapi tiba-tiba waktu UAS nih gak belajar juga, tapi lulus. Terus Wih, nilainya hebat. juga bagus, gak tahu itu nilai dari mana kak. Tadinya beruntung, Iya, diberkahi. beruntung. Oke, kalau gitu kalian udah jawab semua, gamesnya selesai. Lanjut. Oke, nah sekarang kita ngomongin mengenai goals ya. Goals kalian sebagai Gen Z, cewek-cewek, apa sih goals kalian saat ini? Maksudnya yang belakangan kayak kalian tuh pengen banget kalian capai. Kalau dari aku nih udah jelas karena aku nih sekarang semester 6. Goalsnya itu adalah lulus di semester 7. Oke. Belajar pas 3,5 tahun. Yeay, oke. Oke, kalau aku sendiri juga sama kayak Rani karena sama-sama semester 6. Oh iya, Ya, betul. pengen lulusnya di semester 7 juga. Dengan nilai yang bagus Iya, pastinya dengan amin. ya. Amin. Oke, terus habis itu dari aku sendiri juga goals
nya itu pengen jadi streamer game. Wow. Ya. Jadi streamer game. Oke. Gamenya apa tuh, ada yang nanya? Game apa aja sih? PC, game Mobile Legend, Wow. Mantap. sama mungkin ngelanjutin konten masak. Ih. Oke, nanti kita lanjut ke pertanyaan itu ya. Yang lainnya jawab dulu nih, nanti kita lanjutkan. Oke, kalau dari aku tuh selama ya kayak kuliah sama kamu itu pengen Mm-mm. cepet-cepet lulus juga. Mm-mm. Semester 7 kan sekarang kan aku juga semester 6 nih Kak. Oke. Terus ada lagi sih kayak mau jadi streamer juga Oh, kayak sama. si Uli, iya Oke. karena hobi aku kan kayak pasti nge-game gitu. Mm-mm. Terus aku juga sekarang kayak udah buat konten-konten gitu Oh, oke. Kayak Di content creator. aplikasi. ya aplikasi di TikTok gitu. Oke, kalau Denisa? Kalau aku sama Kak, kayak mereka bertiga tuh kan sama-sama semester 6. Terus kalau goals paling deketnya tuh di bulan Mei nanti aku pengen ngambil kompre. Semoga aja sekali. Oh, Semoga aja doain ya Kak, semoga Amin, bisa amin. langsung lulus sekali, terus biar nanti semester depannya langsung bisa ambil skripsi. Amin. Nah, jadi itu goals kalian yang saat ini kalian inginkan, dan salah satu yang ingin dicapai yaitu ya kayak kamu udah mulai upload di TikTok gitu ya. Oke, kalau gitu guys, makasih banyak ya kalian udah mau ngobrol sama aku nih, Cicet. Makasih banyak, mudah-mudahan apa yang kalian inginkan akan tercapai dan semoga kalian sukses selalu ya. Oke? Sampai ketemu lagi Sobat Cerdas. Bye-bye.